Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki bulan yang baru di bulan Oktober 2024. Hari ini Selasa 1 Oktober. Hari pertama di bulan ini kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita dengan baik dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan di sepanjang bulan ini dalam renungan malam saya akan share setiap harinya dalam renungan malam ini dengan tema yang baru, yaitu mengenai eksistensi manusia. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Kadang kita tidak mengerti diri kita tidak mengerti asal-usul kita, untuk apa kita ada, apa tujuan hidup kita. Karena itulah di sepanjang bulan Oktober ini saya berharap renungan ini bisa membantu mengerti siapa kita, sehingga kita bisa makin hidup fokus kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan tentunya. Dan hari ini tanggal 1 Oktober Selasa 2024 saya beri judul Manusia Diciptakan oleh Tuhan. Kita akan membaca ayatnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannyalah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannyalah mereka. Saya yakin saudara sudah tahu ayat ini, karena ayat ini adalah ayat yang menggambarkan permulaan dari segala sesuatu. Setelah Tuhan menciptakan berbagai macam hal dari hari pertama sampai hari yang kelima, lalu pada hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan terakhir karena Tuhan tahu manusia membutuhkan fasilitas untuk bertahan hidup. Karena itulah Tuhan menciptakan hal-hal yang lain sebelum Dia menciptakan manusia. Saudara dan saya harus menyadari bahwa kita ini bukan ada dari monyet atau dari kera atau dari by chance, dari kemungkinan-kemungkinan atau dari sumber-sumber yang lain yang menurut ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Saudara dan saya harus yakin bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang menyebabkan segala sesuatu. Salah satunya adalah menciptakan manusia. Pada awalnya Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, lalu dari Adamlah wanita kemudian diciptakan dari tulang rusuknya. Tuhan mengambil wanita sehingga Adam dan Hawa menjadi manusia. Lalu mereka diberikan kemampuan untuk bereproduksi sehingga sampai kepada generasi manusia sampai saat ini, sampai kepada saudara dan saya. Saudara, ini adalah hal yang perlu saudara mengerti di tengah-tengah dunia yang semakin skeptis dan tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan. Mereka berusaha membuat dan membangun teori-teori yang mengeliminasi Tuhan, termasuk di dalamnya mengenai eksistensi manusia. Di dalam sains terkenal ada teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia dikembang dan berkembang secara perlahan-lahan dari kera. Saudara, saya tidak pernah melihat kera berevolusi menjadi manusia dengan mata kepala sendiri, tidak pernah. Kera atau monyet tetap menjadi kera dan tidak akan pernah menjadi manusia. Tapi catatan Alkitab adalah catatan yang perlu diterima dengan iman, karena pencipta harus menyatakannya dan memberikan pewahyuan. Dan Alkitab mewahyukan dan menyatakan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 4. Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Saat Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca?" kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu yang berbicara dan bertanya mengenai perceraian, Tuhan Yesus mengacu kepada kitab Kejadian tentunya yang ia pegang. Karena perjanjian lama pada saat itu sudah ada dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengacu dan merujuk kepada penciptaan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Saudara, sadarilah akan eksistensimu di hadapan Tuhan, bahwa engkau adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Karena itulah, kalau kita sadar kita ini diciptakan oleh Tuhan,
maka kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita benar-benar berasal dari Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 di sana dinyatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tuhan tentunya bukan hanya menciptakan manusia, Dia juga menciptakan segala sesuatu yang lain, termasuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta ini. Karena itu bersyukurlah saudara dan saya sudah diciptakan menjadi manusia, dan sadarilah kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menggambarkan kemuliaan Sang Pencipta kita. Biarlah renungan malam pertama pada hari ini, di hari pertama di bulan Oktober 2024, saudara semua diingatkan betapa bersyukurnya kita yang sudah memiliki Tuhan yang hidup dan menjadikan kita manusia-manusia yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar renungan ini mengingatkan kita dan membuat kita makin menyadari siapa kita di dalam Tuhan, yang adalah ciptaannya yang terindah dan termulia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.